Penghasil Pangan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat terus berupaya untuk mempertahankan swasembada nasional dengan peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai. Peningkatan produksi ini dapat dilakukan dengan dua cara, baik intensifikasi maupun ekstensifikasi. Namun dengan terbatasnya lahan produktif yang ada, karena bersaing dengan kegiatan sektor non-pertanian lainnya, maka ekstensifikasi tidak dapat dilakukan secara terus-menerus. Karena itu, pilihan untuk intensifikasi pertanian melalui optimalisasi penggunaan sumber daya lahan dengan peningkatan indeks pertanaman dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan produksi untuk mempertahankan swasembada nasional. Di tengah ribuan hektar hamparan gersang lahan tada hujan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Balitbangtan Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan pendampingan penerapan inovasi teknologi budidaya kedelai dalam rangka mendukung program padi jagung kedelai. Keberhasilan panen kedelai tersebut tidaklah akan terjadi apabila inovasi teknologi infrastruktur pertanian sebagai titik ungkitnya tidak diusahakan. Keberhasilan panen kedelai di hamparan gersang lahan tada hujan ini diawali dari survei identifikasi sumber air dari Sungai Penujak dan desain eksploitasinya untuk mengairi lahan. Kerjasama dengan Desa Penujak untuk menyediakan pompa, kemudian air dialirkan melalui pipa dan ditampung pada bak penampungan, lalu dialirkan secara gravitasi ke lahan petani. Tim peneliti dan penyuluh dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat mendampingi petani untuk budidaya kedelai. Hal ini mampu meningkatkan IP lahan dari 200 menjadi 300. Lahan kering di NTB potensinya sungguh besar. Salah satu kendala yang harus kita tangani dengan potensi yang besar ini adalah bagaimana menyediakan air. Nah, sumber-sumber air yang ada di NTB ini, terutama di lahan kering itu terbatas adanya. Maka kita manfaatkan sumber-sumber air kecil untuk kita optimalkan sumber daya lahan yang ada di lahan kering. Maka atas perkara ini, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian telah melakukan identifikasi sumber daya air. Kemudian setelah kita ketahui sumber daya air yang ada, maka kita coba mengeksploitasikan dengan berbagai macam teknologi yang ada. Dengan embung, dengan sistem long storage, dam parit kalau memang ada di bukit-bukit, dan kita memanfaatkan sumber-sumber air yang ada di sungai yang kita pompa kemudian kita bawa ke lahan kita. Nah, salah satu teknologi yang kita introduksikan di sini adalah memompa sumber air yang ada di sungai yang jaraknya di sini sekitar 200 meter, kemudian kita tampung di baknya. Nah, dalam bak penampung ini sebagai tempat transit air sementara, kemudian di bak itu kita alirkan ke seluruh lahan yang ada di sini. Maka dengan adanya air tersebut, kita mendemonstrasikan kepada pada petani untuk menanam kedelai pada musim tanam ketiga atau musim kemarau kedua, MK2. Yang kita tanam sekarang adalah kedelai. Nah, inilah hasilnya air yang kita manfaatkan di sungai, kemudian kita pompa, kemudian kita manfaatkan untuk tanaman kedelai. Atas keberhasilan tersebut dan untuk mempercepat penyebarluasan inovasi teknologi yang dihasilkan, sekaligus mendapatkan umpan balik dari para stakeholder, maka dilakukan kegiatan temu lapang pada 11 Oktober 2018 di kelompok tani Tenandon di Desa Penujak, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah, yang dihadiri sekitar 150 orang peserta dari berbagai unsur seperti petani, kontak tani, penyuluh, peneliti, para pejabat dinas terkait, dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional. Memang persyaratan utamanya harus air. Jadi alhamdulillah kita dikarunia air wilayah kita ini, ya dinaikkan. Ini kan contoh ini. Jadi ini contoh model upaya peningkatan IP. Jadi air yang ada di bawah sana kita naikkan dulu, kita tampung, kemudian didistribusi lagi sesuai dengan keperluan. Harapannya pola-pola seperti ini nanti ada titik-titik lagi yang dikembangkan oleh pemerintah. Diharapkan kegiatan temu lapang ini dapat menjadi sarana bagi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian untuk dapat menyampaikan berbagai kegiatan pengkajian yang telah dilakukan